Saya bagian siksaan kalau di 204 asli datanya itu. Bodyguard orang. Jadi pas pandemi itu ya orang lain mah kan ada yang nggak kerja, berhenti kerja, ini mah alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah iya. Ya, gitu, alhamdulillah. Mupu uang gitunya. Dulu zaman di flatland banyak kejadian Cak bagian gebugan tuh situ. Saya bagian Ini bagian garis kerasnya. Ya, benar. Algojo, tim tempur. sampai sepeda kasus dulu tuh. Ini sepeda dicuri orang. Yang ini? Ya, kasus yang merah dicuri orang. Om Ded nanti Seminggu minta lah. dibantu. Maksudnya Om Ded. Iya ya kisahnya cenah. Kisah ya sepeda merah ya. Sepeda dicuri orang seminggu. Oh. Semua nyari ya teman-teman teh di mana sepeda. Dicuri Yang dari bisa toko langsung apa gimana dipinjem? dipinjam. Pinjam Ceritanya tak kembali. pinjem tak Baru kembali. latihan. Di Gasibu zaman Gasibu kan. Ya enggak sah selembaran diinjem. Pek teh balik deui. Ya sepeda seminggu nyari ke dago, nyari ke mana Teman di yang tiap pinjam. lingkungan komunitas. Pek teh naon sih si bangsatna nawarkeun sendiri. Oh. Pinter bangsa tanya. Pinter bisa. Bangsat nawarin sendiri ke teman-teman nu latihan di Gasibu. Bodor. Itu mah latihan enggak sih, Bu? Akhirnya dijebak. Yang geus teh hayang sabaraha sepeda teh. Nawarkeun dulu sebenarnya 1,5 meureunnya. Yang geus deal, tapi duitnya di bengkelnya. Nah, geus ceritanya bawa ke bengkel si bangsat teh. Sabaraha wae teh hayang teh jadi sakitu lah paling 1,5 yang geus dibayarnya. Akhirnya dijajak kabul dah. Sepeda teh. Ambon nembus ngamuk, sieun saya ge. Ya. Yen. Kayaknya orang pendiam mah biasanya. Lebih Menghanyutkan, lebih Aya menghanyutkan. kisahnya. lebih menanjak. Eta teh kakarek fisik campur rejitna. Akhirnya itu ngomong. Bicenanya. Ya, ini sambil santai. Oke, lanjut kita ke BMX Metal nih. Ya. Ya, mau nanya apa nih? Gimana BMX Metal. pengen nanya tentang apa ya musik kalian sih? Kemudian musik Apa ya? Musik. Oh logo Tata, kenapa logonya begini? Nah, jadi Iya benar. Logo Jadi juga boleh nih logo BMX ini. Metal, Sobat Segala, mungkin identikalnya ini lebih kepada terlihat lebih musik banget lah ya. Iya. Tapi ini kan Nah, pasti, si sayap ini apa nih? nah jadi Influence-nya. kenapa Ah. sih penamaannya, maksud Gigi Benar. penamaannya si BMX Metal, Iya. gitu kan? Kenapa ada lambang ini? Iya, betul. Sampai ke siapa penggagasnya, Nah, gitu kan? gitu. Kemudian membernya seperti apa nih? Siapa aja juga membernya, apa bebas apa masih dari musik keras juga apa bebas gitu? Umum gitu. Umum gitu membernya. Kalau kenapa dinamakan BMX Metal itu karena dulu kan kita sama-sama penghobi ya di sepeda, bareng-bareng di main sepeda, bareng-bareng di musik juga di underground. Ya pengaplikasiannya itu kenapa jadi BMX Metal? Karena si logo kita itu diaplikasikan logo band misalkan kita seneng band apa tuh diaplikasikan ke frame sepeda kita yang ya dulunya gitu misalkan Buat kita seneng identik. Kanibal ya. Aplikasikannya ke frame kita itu band-band yang kita suka ya kalau misalkan kenapa ini logonya kayak sayap gini ya ya kita kan fans Dark Angel gitu Dark lah. Angel. Oh. Kita nu asli nama Iya, Ipa asli. Sunam. Ini menarik. Benar. Aslinya Dark Berarti orang tadi tengen ya. Tengen sumpah. Benar-benar sob. Sama tapi beda. Orang lillahi ta'ala, orang tengen saya benar ya dah. Ya, jadi asli, ini palsu. BMX Metal. Ya. Oh, jadi adapted ya. Iya. Adapted. Lagi-lagi backgroundnya karena suka musik underground juga. Iya. Penggemar Dark Angel kemudian diadapted menjadi BMX BMX Metal. Terus untuk si penggagas si penggagas ya banyak juga dari teman-teman dari 204 siapa aja tuh? juga. Siapa aja? Pasti ada penggagas. Si Ajil ya? Yang awalnya gitu, Iya, punya pasti- ide pasti awal, ada pencetus. siapa itu gitu. Karena kan korelasinya pasti ini ada hubungannya dengan 204 Flatland yang dulunya mungkin sebagai tim. Iya, tim. Karena berubah menjadi bisnis store, artinya bikin Iya. lagi yang baru dengan BMX Metal latar belakang yang tadi seperti Aca bilang. Betul. Tapi pasti ada penggagasnya kan? Siapa aja tuh penggagasnya? Ya penggagas ya kita bertiga lah. Oh ini bertiga berarti? Saya, Ali, Aca, Ipung. Ipung, Iya. Ali. Kalau saya mah enggak karena aslinya. Kalau saya ini Ini mana
loba komen. Cukup ku kaos hiji, beres kabeh. Beres kabeh. Irit kos hiji. Ya paling kita bertiga ini sama-sama berjuang gitu. Ya. Dari peralihan di 204. Hmm. Ya udahlah, mengatasnamakan kita penghobi musik. Apa salahnya kita ganti ke BMX metal aja. Tapi Nah, keren. Jadi untuk job main pun kita udah dengan mengatasnamakan BMX metal. Iya. Job main. Soalnya memang kalau korelasinya musik pasti saya ingat ini Pung, saya sedikit flashback nih. Saya jadi ingat kalau nggak salah itu acaranya Ika Yudi dulu Boomer Enterprise. Ya. Kalau memang ini Ika. salam sehat ya Ika Yudi. Udah lama tidak bertemu ya. Jadi kita semua tahu dengan beliau nih. Boomer Enterprise ya dulu ya. Oh iya, Bon. Kalau nggak salah tuh era ska masuk di Separua. Ini beliau nih jadi atraksi pembuka hidup. Tuh, iya. Bener ya? Kalau Tuh. nggak salah ini tahun 99 nih. Iya. Jadi itu balik flashback lagi Oh, nih. iya. Jadi ya nggak apa-apa lah mengingat sedikit itu ya. Oh jadi selama ngeband di Morbuskop juga udah Udah. Iya, udah bermain. sesepedahan gitu. Udah ajal-ajal enggak? Waktu itu masih tim 204 Ya. ya. Masih. Masih tim Masih. 204. Karena brandnya udah ya 204 flat waktu itu kan. Ya pernah ya Bung ya? Masih Ya, ingat ya? pernah masih. Masih jarak jag orangnya Jarak jag. masih bisa show gitu kalau sekarang. Jadi show itu kita ngisi waktu break ya. Ya. Kan Ah, ada benar. zuhur, ada nasar, ada kulit BMX. Gitu. Nah untuk membernya Cak, member si BMX Metal sekarang udah berapa banyak nih? Kalau untuk member kita nggak ada target ke situ sih ya. Tapi Cuman- Prison hari ini aja udah berapa orang? Katakan yang aktif lah dari sekian yang nggak aktif sekarang yang aktif aja. Minimal kayak 204. Karena ada itu yang pakai topi. Kalian aja dari 204. Nggak gini, secara keseluruhan dengan nama BMX Metal yang tadi termasuk X204 itu ada nggak sampai 100-200 orang secara keseluruhan? Ada. Ada Pak. Ada. Ada. Kalau yang aktif ada berapa orang tuh sekarang? Katakan ya ada berapa belas, berapa puluh mungkin? Sekitar 50 orang kan paling. Oh, 50 Iya. orang. Dan Ya, itu itu- ada agenda Siap. agenda rutin. Ya mungkin kalau agenda rutin tapi gue mah enggak ya. Mungkin kalau misalkan berapa bulan sekali atau pengen ketemu gitu ya. Iya. Baru Kita calling-calling, yuk sepedaan ke mana ya? Si Luhur ke atas. tapi temuruh kan Bu? Temuruh kan Itu atau itu. anger di goes. Jadi badak mah digorowes saya karena motor gitu. Iya licik banget. Ketua saya teh. Faktor. 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 Dan Faktor. uang. Jadi ya intinya sebetulnya kita itu BMX Metal ya sebenarnya pengen ngebuka lagi memori kita dari 204. Dan Iya. waktu itu bahkan kita mah ya ke zaman-zamannya 2000-an teh ke hobi-hobi kita Aktif ikut gitu ya. kompetisi, ngisi show Semangat, gitu Pak. kan. Kesini emang ya orang kerja, udah kuliah, atau maksudnya kerja, udah ada keluarga, jadi Iya, kita benar. sebenarnya udah terbagi. tidak ada lagi waktu untuk misalkan Udah terbagi-bagi ya. reading bareng, mungkin reading Pikiran. bareng kita ya efek itu mungkin tahun 2000 sampai 2000 sebelum tahun 2000 lah. Iya. Kita tuh sampai bisa jauh kemana gitu. Karena waktu itu nggak ada beban. Kita masih lajang punya. Iya. Belum itu masih belum nol ya. Iya lah masih lajang lepas ya. Masih lepas. Kalau sekarang Lajang ya. Sekarang masih lagi. ya kecuali. Cepet-cepet nikah ya. Doain Amin. aja. Ya itu jadi emang kangennya ya karena kalau kita tidak ya kita mau maklumi ya teman-teman kita yang waktu itu satu tongkrongan. Kalau untuk kangen reading sih emang ada kita kangen bareng, cuman kita juga keterbatasan itu waktu Iya. ya, kita Berarti juga- eksistensi itu tetap ada ya? tetap ada. Artinya mungkin tidak regular seperti dulu. Betul, Yang betul, terjadwal. betul ya. Tapi ketika dirasa, wes lah orang A, B, C. nah. Bisa, betul, bisa. Daripada gitu. santai udah Betul. bisa ngumpul gitu. Terus sebetulnya ketika berkomunitas, ketika membangun sebuah komunitas sepeda ataupun katakan tim ngaca, Ya. ini kan pasti tidak terlepas dari kendala ya, tidak terlepas dari kendala. Pasti ada kendala lah. Banyak. Kira-kira ada tuh kendala nào gitu. Akhirnya ya itu Salah satunya waktu. waktu, jadi emang kita tuh susah bebarengan. Iya benar-benar. Jadi minimal kalau kita ada acara ya perwakilan hanya bisa sampai 10, Iya. 15. Nyocokin sama waktunya orang susah penting, ya. susah. Udahlah, makanya misalkan ya perwakilan juga lah. Karena Saya nggak terbelakang bisa. terbelakang orang-orang Berbeda. itu juga kan ini udah
secaranya Iya. Yuswana ngorang. Dapur nomor hiji. Berat kaki ming. Dapur nomor hiji. Sama juga sieun ku istri ya. Bukan sieun meureun. Ya, tapi ya berat. Sieun leungiteun kanya. Nah, itu Intina ya mah. bukan sieun ku istri. itu bisa diajak ulin wae cenah. Ya. Ya akhirnya lah kita tapi secara ini mungkin sama saya sampaikan masih tetaplah bagian di BMX. Walaupun misalnya hanya di backgroundnya kita untuk eksistensi sebetulnya mah kita bereksistensi sebetulnya Ya. cuman lebih orang tidak kelihatan. Ya, lebih orang tidak kelihatan padahal itu misalnya progresnya itu alhamdulillah dari kita juga. Good, berarti Betul. Sob, jadi kebertanya tentang BMX metal itu selalu eksis. Jadi Sobat Segera juga nggak usah gusar ya. Kalau emang pengen ya katakan sharing tentang sepeda ya, Ya. pengen belajar, pengen join itu kan pasti welcome ya. Welcome. Nah, kita bicara sedikit sentimental nih. Sebuah komunitas, sebuah organisasi, tim apapun juga itu kan kadang kan ya kita akan di perusahaan umum kita selalu ada gesekan. Kita harus berani jujur. Ini perlu dipertanyakan ke BMX Metal. Kenapa? Karena memang sejatinya sebuah kumpulan itu pasti akan selalu ada permasalahan. Iya. Ini pernah ada perpecahan nggak nih? Kalau boleh kita tahu nih, Iya. pernah ada perpecahan nggak yang menimbulkan bahwa anu tadina bareng jadi misah. Kita tidak ingin tahu apa masalahnya. Tapi yang pernah ada nggak? Iya. Dan ketika ada, mungkin why dalam artian ya gambaran besarnya dan kemudian solusinya seperti apa. Ini penting edukasi buat Sobat Segala yang memang mereka sedang berkomuniti di komuniti apapun ya, ataupun dia mau mengkreat komunitas juga ini perlu sebagai bahan edukasi agar mereka bisa well prepare untuk ini. Karena kan BMX Metal kan bukan kaleng-kaleng, Ya. bukan baru, ya kan? Yeah. Apalagi perjalanan dari 204 yang awalnya tuh sampai ke BMX Metal. Ada nggak nih kisah seperti itu? Mangga siapa ya? Banyak sih. Kalau menurut saya ya mungkin dari tadi seperti dibicarakan karena kita dari udah lama ya barengan gitu kan. Nah, alhamdulillah kalau kita di BMX Metal sekarang sih belum ada ya, belum ada, mudah-mudahan tidak ada. Ya, alhamdulillah, Ya, jangan ya. karena kita udah pola pikirnya juga udah beda. Udah beda. Tidak ada sistem egoisme gitu kan, kita pengen itu kita saling menghargai teman kita yang Iya. tidak bisa. Makanya setiap ajakan kita kan ada grup. Iya. Setiap ajakan itu saya itu misalkan ada reading nih. Yang punya waktu luang mangga diantos. Iya. Itu mungkin lebih soft. Iya. Kita tidak menjudge bahwa Iya, benar. anggota kita juga tidak terbebani. Orang Hmm. harus pakai iya, mau dulu Enggak, harus ikut gitu. Nah, BMX Enggak, pertama gitu. lain otokratiknya. Bukan. Masih bisa lah ya. Walaupun ya kalau support dari yang lain juga ya alhamdulillah ya kita mah ada lah gitu kan. Cuman itu tadi emang kendalanya kita itu waktu dan dia juga harus dengan berbagai pengalaman kita bersepeda mungkin kalau taruhlah misalkan kita bareng di 204 di tahun 95 94 Iya. hitung sampai sekarang berapa tahun saya Iya benar. Udah Udah- tahu iya. sifat masing-masing Betul. sudah Iya. sudah paham Betul, gitu udah ya. paham. Karena kita juga kan bersentuhan langsung. Selain di BMX, kita juga di musik juga Iya. ketemu lagi. Nah, Gitu, bener. apalagi saya Sini ada lagi, lagi komunitas sini lagi lagi. gitu kan. Ini asal lengkah, eta deui, saya Ya, deui, urang betul. deui. Bener. Jadi kita udah paham sifat seseorang. Iya benar. Kita lebih meredam intinya. Bahkan kita juga kenapa ini dibikin lagi, Bebe? Kita yang bukan nostalgia. Masalah kayak main di reading kayak ente. Satu saat pasti main kayak hayang kepanggil, yakin saya yakin gitu kan ya. Mainnya butuh orang butuh mana? Ya, saya yakin suatu saat mau dibikin acara atau lah kita misalkan ngadain buka bersama misalkan ya, anu eksak ini pasti insya Allah Ya. gitu kan. Ya karena mereka udah mau dihitung kan mungkin lebih dari 20 tahun kita Ya. reading bareng gitu kan ya sangat memaklumi saya tahulah saya ipung lah misalnya sebagai anu diketuakeun gitu kan ini teh merasa menghargai teman kita yang tidak bisa reading bukan berarti Ya. mereka tidak support. Pastinya saling respect lah, Betul. memahami Ya, memahami itu kondisi mungkin satu sama lain. triknya Ya, gitu betul. kan bukan berarti kita ngebelotnya kan ya, setiap di grup kan ya gitu ya. Ada Ya, acara kan grup. sekarang udah berbeda ya, udah punya keluarga. Dan dewasa kieu. Sana sendiri udah tahu. Buka biro konsultan deh. Sok. Nih, aku pengen nanya nih. Nah, 204
204 Flatland ini apakah akan ada penerusnya? BMX Yang- metal. Nah, 204 204 Flatland yang jadi BMX metal. ya, mau akan ada penerusnya muda-muda apa nggak Oh, ada? maksudnya gitu? regenerasinya. Regenerasinya Regenerasi. akan ada gitu. Oke. ya kalau Secara bicara gimana berarti usianya ada bahasa. Iya kan? ya, Iya Kak, kan? Yuswa. jadi ya panjang tadi kan kita kalau bicara tentang si BMX nih, kita awal BMX nih. Jadi di 04 nih, kita tuh rootnya di sana nih tahun 90-an Iya. gitu Iya. kan. Setelah itu kan kita tuh mungkin waktu itu saya diajarkan sama ibu, malah saya udah main sepeda. Diajarkan sama ibu, saya masih ingat kata-kata itu di pada suka pas saya masuk ke Basok, Bu. Oh, Acara eben, Ben. kayak Kang Adan. Leo. Iya, sepedahan deh. Itu nanya ke saya tuh, saya usia udah kurang lebih 27 tahun pas kuliah. Cetepung ayah, sepedahan warna sekolah, kayak ngerasa waktu Iya. itu ya. Waktu itu pada pas Ayah, ditanya. saya botoran saya genu, iya, ayah tuh di tenas, iya termasuk gratis ya. Bung sendal jepit ya. Si Ramdan. Nah, ya sempat kita gitu kan. Nah. Wah, ayah gitu, hayu tuh. Kalau akhirnya sepeda saya kan, mau disebut DB ya, DB kebok Ya, kan. top tuh. Nah, saya ayah pun sepeda mas gitu kan. Eta X dulu saya di tahun 90 di FZ gitu kan naik kene. Gitu. Tapi ada orang mungkin udah sinkron satu hobi gitu kan. Di Ngeblend musiknya. ya. Jadi terus aja kan. Iya. Waktu itu kita di 204 mending ayah seetik prestasinya punya ayah kawani orang ke Jakarta, dia ke Senayan, kita tanding jeung batur. Pertandingan. Padahal orang budak musik oke gitu begitu. Res. Bukan, freestyle. 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 Sanggup lah ya. Ada beberapa kali dapat juga ya dapat lah gitu kan. Ya, alhamdulillah. Padahal kita awalnya belum nggak nyampe ke sana. Itu mungkin kalau diusiakan ayam sekitar 30 tahun deh. Enak kan usia orang 48 17 ya. 17. ya pokoknya mungkin di antara 25 ke atas lah. 25 ya kepala 2 lah. 25. Oke, tadi sebetulnya dari beberapa hari ke belakang saya sama Kiki sempat ngobrol tentang rencana podcast ini ya. Kiki Iya. sempat ngomong, kamu udah nanti salama ada BMX-nya aya era-era anak cina lama gitu kan ya. Maksudnya seperti apa ya, old school 80 90 Iya. Betul. mid school Mid kalau nggak school. salah 2000-an ya, 2000-an ya. Era 2000. 2000. Sama era nowadays mungkin New school. ya. New school. New school. sekarang ya. Iya. Nah, itu mungkin siapa Acan mungkin Cak, kira-kira sebetulnya peralihan itu seperti apa sih? Ya katakan secara singkatnya yang di dunia dan di Indonesia dalam peralihan masa-masa tersebut itu. Biar sobat sadar juga tahu nih, ini karena pengetahuan penting terkait dengan Iya. BMX ya, gitu. Pung baso atas atau kabur dan warat ya. Warat Tahu ada tuh. Mau ceng harang deh. Yakin. Cak. Wah, jawab deh teh. Namanya masa Saya, ya. peralihan. Peralihan. Masa peralihan old school. Old school ke mid school ke new school lah ya. Kalau bahasa saya sih untuk keseluruhan itu nowadays saat ini gitu kan. Tapi dengan istilah ya itu mungkin new school. Peralihan aku masih singkat lah kira-kira. Ya, kalau peralihan itu dari tahun aja kan. Era-era old school dari 80 90 mungkin pas peralihan ke era mid school 99 2000-an. Ya, dari pengaplikasian sepedanya juga kan udah beda itu. Berbeda. Beda. Jenis sepedanya atau gimana? Sepedanya. Berarti Sepeda BMX-nya sama ada. lifestyle-nya juga udah beda. Oh, Kalau beda. old school kan lebih ke nyentrik gitu, era-era 80-an kayak era-era zaman-zaman lifestyle. Kalau musik kayak musik break dance kayak gitu-gitu. Iya. Kalau ke era-era 2000-an mid school, kita lifestyle-nya udah kayak American style. Yang gombrang, sepatu Main gemes, skateboard lah sama skateboard. aja. Ya kayak skateboard benar-benar. Sama. Terus si musik-musiknya juga udah modern metal gitu kayak Udah hardcore. ada peralihan juga ya. Ya gitu-gitu, hardcore, thrash, Black death metal. Black metal. Sekarang peralihan ke era new school, ya balik lagi ke era-era kayak celana jadi kecil tuh. Nyiripin. Pensil. Nyiripin, pakai kresek tuh nganggen ngalebutkeun anak. Jadi siga musik deui Cak peralihanna. Ya peralihannya gitu. Ya, Ya, gitu. muter-muter. Muter. Sekarang mah mulai gitu ah. Jika misalkan death metal saya misalkan punya death metal saya sebenarnya misalnya death metal nu baheula nu kitu
Saya kan ayeuna nu berak ayeuna ngora death metal nu kumaha. Ah, iya, Death iya. metal ge meureun kitu punya. Budak ngora misalkan black metal album mah kan bala Itu gitu lah bemot. enak ya, gitu. Enak kieu gitu sih gitu. Artinya mungkin tetap ada progresif. Iya. Progresif tetap ya. Cuma mungkin ada flashback juga. Artinya ada yang dari dulu yang diangkat kembali itu kan. Apakah dari segi toolsnya dari si unit atau BMX-nya sendiri, ataupun dari segi lifestyle ataupun terkait fashionnya sendiri juga. Gitu ya. Betul. Mungkin yang new school ini juga ada yang sesuai dengan zaman sekarang, Ya, zaman sekarang, ada yang betul. mungkin dari zaman dulu juga gitu kan mungkin. Ada gitu. Nah sebetulnya dengan peralihan era tersebut dirasa itu berkembangnya seperti apa itu? Artinya signifikan atau begitu-begitu aja nih? Menurut Aca nih? Menurut temen. Bingung aja. Cak, kudu baso lah gitu. Masalah sih masalah Cak. Teka jamanan sih. Nah, ini ngejawab. Jika nama baru ingat masuk tahun depan eta teh. Aca bahasa bola, tas bareng ka dieu. Terus gini. Cak, kira-kira ada progresnya gimana itu? Sebenarnya perkembangan Iya. atau memang stagnan atau bahkan jadi kemunduran gitu dalam era peralihan itu sampai sekarang gitu. Ya, Yang kesimpulannya lah. adanya berbeda zaman lah. Beda zaman. Beda jam. Beda zaman lah, Beda kita zaman. mengikuti lah. Ya, tanyakan aja kalau mau tahu itu mah ya itu ke bengkel. Nah, bengkel ini hubungannya kan orang itu pasti. Nah, sejak kapan si BMX itu agak sedikit meredup? Ada fiksi. Nah, sejak kapan itu BMX itu redup? Sejak ada lowrider. Ya. Itu kan Oh iya, indikatornya itu kan iya. pasti di bengkel. Iya, bengkel lebih tahu lebih ya. tahu karena mungkin niat pisah lobana iya Iya, Studio iya. ayeuna. Nah, mungkin bengkel lebih. Iya benar. Kalau dari segi tadi peralihan emang waktu itu kalau kita di 204 kan peralihannya di old school ke mid school ya. Iya. Gitu kan kalau untuk new schoolnya kita sebenarnya tidak Nah, tidak itu mengikuti. Nggak terlalu Jadi ngebahas. kita tidak mengikuti Lebih ke karena anak-anak sekarang udah beda milenial lagi, ya. Beda lagi. gitu kan. Sebenarnya kita hidupnya di era mid school. Iya benar. Lagi in-innya gitu kan kalau di kasaran lagi in-innya untuk kayak di ya kalau event luar mah S game gitu, walaupun Iya. S game masih ada gitu kan. Nah, ya itu juga itu yang saya rasakan. Jadi emang untuk khususnya Bandung itu kenapa naik turun usum gitu nya Usuman lah. Usuman. Yo BMX juga sempat tidak kita pungkiri sempat juga redup. Misalkan orang tuh si pegiatnya BMX nggak ada event, akhirnya misalkan hari ke DJ itu Iya. ya Death Jam atau ke itu. Bukan disc jockey. Ya, saya sekalian beli jualan Adi nasi mah goreng. wadah di sini. Nah itu, fiksi itu kan ya cuman untuk giat mungkin Ade mah Ade sempat ke DH, Ipung sempat ke Ya, DH. DH. Mungkin waktu itu mungkin si BMX agak sedikit turun. Nah, Ya, karena waktu itu tim-tim kita yang jago-jagonya itu kan larinya ke MTB Ya. ya. Septian, alumni yang itu ya. Tapi itu Alhamdulillah dari memang- kita itu. Itu emang siklus ya, siklus Betul. yang beralih, yang berputar akan kembali lagi seperti itu ya. Ya gimana zaman oge, kumaha usum oge gampangnya kayak gitulah. Iya. Nah sob, bicara BMX berarti kan nggak rame nih kalau kita bicara freestyle. Nih ngomongin freestyle, artinya itu kan bisa ada yang katakan tetap itu sport olahraga. Wah ini mah lebih ke pada ketangkasan. Oh ini mah olahraga ketangkasan masuklah katanya. Pasti mereka akan sebetulnya ini pasti ada sejarah. Sejarah terlahirnya freestyle di BMX itu seperti apa kan? Kapan gitu? Kita pengen tahu nih sejarahnya seperti apa. Kemudian bicara tentang skill, belum tentang resiko. Nah ini seperti apa nih? Sebetulnya yang maksudnya jadi si freestyle ini tuh sebetulnya lebih kepada apa sih sebetulnya posisinya? Apakah ketangkasan murni? Apakah olahraga ketangkasan? Apakah hanya sebatas hobi? Terus bicara tentang skill dan bicara tentang tingkat risiko. Gimana tuh? Ini karena ada pengaruh besar terhadap orang tua yang melihat anak-anak mudanya pada freestyler, lebah kasihan gitu. Jadi kan ini salah satu pencerahan buat para orang tua juga nih, termasuk kita ya. Boga budak nu sebagai BMX. Iya benar. Mending bekina sepeda lamun geus lompat ka jungkir balikan. Apalagi dia tidak punya pegangan. Apa itu pegangan tuh namanya ada pelatihan. Iya. Itu kan ada orang-orang yang membimbing. Itu kan harus ada.
ketika ada mungkin ya orang tuanya tenang, ketika tidak ada kan hari uang gitu. Nah itu gimana tuh? Olahraga berbahaya gitu Nah ya. itu gimana tuh tentang freestyle? Satu sejarahnya, yang kedua tentang lebih kemana nih si freestyle ini, olahraga ketangkasan nggak, hobi, yang ketiga skill dan resikonya. Baiknya seperti apa nih? Ayo. Bingung. Freestyle mah ada BMX mah lahir dulu sepedaan tadi yang kayak motor tuh. Stingray ya. Stingray. Tinggal dulu kan situ. Nah. Dia bermain apa tadi? Jumping lah. Jadi kan iya, itu tadi karena dibicarakan tentang freestyle, berarti kan mungkin itu di luar racing balap ya, Racing, ya. BMX balap gitu kan, emang salah satu bagian bahwa di BMX itu kan ada BMX racing sama freestyle. Freestyle itu ada banyak nih. cakupannya. Kalau kita runut lagi ya, ada di park, ada street, ada dirt, ada flatland. Kategori-kategorinya. Iya, itu dianggapnya sebagai tadi freestyle. Ya freestyle itu sebetulnya mah kalau penilaian mah tidak terukur. Maksudnya kalau racing jelas ya. Anu kayak jika finish berarti itu juara. Lebih kepada sport. Nah, Kalau gitu freestyle kan. emang- Kalau freestyle emang itu ya ketelitian dari si juri kalau emang dalam kompetisi. Dari segi gitu kan. gerakannya mungkin ya. Dari segi ekstrim mungkin ya freestyle itu lebih ekstrim. Berarti lebih kepada olahraga tetap, tapi olahraga yang ketangkasan ya. Ya betul, karena kan freestyle itu gaya bebas ya, di kan mah gitu kan gaya bebas, dan itu juga macam-macam si kategori itu, ada yang pakai VAR gitu kan, ada yang street di jalanan, misalkan ada yang flatland mah kan tingkat risikonya mungkin lebih rendah gitu kan, tapi Ayo nu 360 kan orang itu. nah itu kan Bang. dead jam-nya kan bedanya di tanah, parknya emang di skate atau di Ada back park obstacle. gitu kan, ada obstacle. Ada obstacle itu ada hambatan-hambatannya. Betul. Jadi freestyle itu ya ini juga edukasi juga atau sebagai informasi juga bahwa freestyle itu tidak hanya sepeda freestyle, ya freestyle itu kan sebenarnya ada park street itu. Ada macam-macam ya. Macam-macam. Artinya untuk melakukan freestyle itu seyogianya memang harus dibekali ilmu pengetahuan dan pelatihan yang benar ya. Betul. Itu kan skill juga harus mumpuni gitu Ya kan. kalau sekarang mah kan gampangnya tinggal lihat di YouTube atau naon. Dulu mah orang belajar kan di Otodidak. Tinggal Tidak. tutorial. di majalah. Zaman teknologinya, majalah datang Nah, ke iya. pemacaran. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Bacan aya amun hayang kitu kudu kieu heula, can aya siga gitu. Apa enggak cien potong gitu? Nah, tingkat resikonya, tingkat resiko terbesar apa sih sebetulnya? Ya itu tadi ya, freestyle macam-macam ya. Iya. Kalau emang yang di park mungkin risiko lebih tinggi karena itu menggunakan air itu ya Udara ya? udara gitu kan. Ketinggian. Kalau kita Yang nggak terbang gitu Iya. ya mungkin karena kita bergelutnya ke usiaan mungkin. Tapi BMX metal mah aman, di ngapungnya soalnya aya jang-jangan. Ya benar-benar. Jangan-jangan. Oke, jadi sobat segala, terlebih untuk para orang tua nih yang punya anaknya saat ini menggemari BMX ya, lebih ke freestyle juga. Sebaiknya daripada melarang, lebih baik antarakan mereka itu, tapi Iya. dengan jenjang yang lebih baik, Diarahkan. diarahkan. Bisa salah satunya ke BMX metal, Iya. ada kan? Ada. Ya, ada pembimbingnya gitu ya. Bisa kita. Insya Allah karena kita ada wadahnya yang Upami usia abdi biasa, kayak gitu ya. Biasa. bagian ngagoler. Bagian kieu, Nah, bagian itu kieu. ada wadahnya, Cen, ada Ada wadah. wadahnya juga ada. Ada wadah maksud tahu. Eta. Tapi dari dulu sempat belajar mungkin dari video lama tuh apa tuh? Nah, video lama. BMX Bandit ya? Ya. Ah, gitu Bandit. kan. Waktu Run. ini tuh Betamax, Bu. Oh iya, video Betamax. Ah, BMX Kalau Bandit. kalau game Betamax mah ada sebuah apa VHS, ekstrim ya. teh Tuh. downhill. Downhill. Ya, Downhill. Downhill, aku suka lihat itu game itu. Oh Ya, iya. ada pun sempat tapi Itu mah oh saya ekstrim nggak pernah, banget itu, oh Mas. saya enggak, Ekstrim saya banget enggak. itu. Ipung ada sempat main ini ya, waktu itu sempat di endorse sama Eger. Eger. Ah, Itu DH tadi. Nah, gitu kan. Jadi emang ya kita mah harus kumanya kita mah ya kembali di Bandung hidup tiap pengkolan teh masih bau dak keneh gitu kan. Ya. Jadi orang teh kudu guyup we intinya kudu Iya. guyup. Jadi ada sesuatu community yang orang lain maju ya nggak apa-apa. Kita harus support. Iya. Yang penting saling support gitu kan, walaupun beda cara yang Betul, setuju. beda cara. Ada pihak atau komunitas ataupun kumpulan yang lain lebih maju, kita harus belajar dari mereka. Iya, Ya, betul. gitu. Nah, Karena sama-sama mengembangkan sepeda. Betul. gitu kan. betul, setuju. Nah,
kita yakini kalau BMX Metal juga sudah pasti banyak kerjasama lah ya. Kita nggak usah bahas, pasti teman-teman juga punya lansiran banyak nih BMX Metal pernah support apa, pernah bekerja sama dengan siapa. Yang kita pengen tahu sosok kehadiran eksistensi BMX Metal ini pernah sebagai tim, sebagai kumpulan, sebagai komunitas sepeda yang positif. Ada nggak sih dukungan pemerintah? Ya, dukungan pemerintah itu. Sebetulnya mah Tapi yang nyata ya, ya bukan harewos bojong, lain janji-janji aspal, asli tapi palsu, tapi yang benar yang nyata gitu. ada sebetulnya ada banget kalau kita mau komunikasi atau urgensi ya. Ya kebetulan nih ya karena mungkin saya yang teman-teman udah cek saya dia lain 10 tahun 20 tahun gitu kan ya. Jadi kita tuh udah alhamdulillah ini udah merasakan kumaha orangnya berjalan underground ya mereka. Kumaha kita istilahnya bisa kolaborasi gitu kan. Ya, alhamdulillah kalau untuk kita khususnya Bandung ya itu salah satu ketuanya Asosiasi BMX Indonesia Kota Bandung ya itu yang jelas resmi lah, intinya resmi itu berafiliasi dengan pemerintah karena mau tidak mau juga karena kita untuk swastanisasi untuk olahraga di Indonesia menurut saya itu sangat beda dengan yang di negeri ya, orang ini mau jor-joran. Nah kalau kita kan tetap kita harus ada kolaborasi dengan pemerintah. Birokrasi gitu kan. intinya malah. Nah birokrasi sebenarnya ya kita gimana caranya gitu kan, pengen fasilitas apa. Nah itu fasilitas sampai sejauh ini ada fasilitas yang sudah diberikan pemerintah dalam bentuk dukungan mereka terhadap kita ini yang di BMX Metal ada nggak? Yang real aja, yang sudah pernah ini. Sebetulnya kita untuk sekarang pemikirannya rumah saya sama Ipung tidak hanya memikirkan BMX Metal. Kita memikirkan BMX secara keseluruhan khusus di Bandung. Makanya kita adanya di asosiasi. Oke, nanti kita bahas Abi. Oke, itu ya. Oke, artinya ada afiliasi yang mana ini meningkatkan progresivitas untuk lebih menunjang kita yang ada di BMX Metal ataupun bahkan di komunitas sepeda yang lainnya. Nah, intinya ke sana. Kata saya semakin ke sini itu bukan semakin ke sana. Makin ke sini ya semakin disebut semakin bagian mahnya tadi itu intinya pertikaran dinamika komunitas gitu loh. Udah hal yang wajar. Tapi kan kita juga pengen lebih yang baik, bukan berarti kita melepaskan ego. Kalau itu kan orang mah mungkin mah nggak sih. Ya intinya ujungnya tim sorangan gitu. Ujungnya ada opsional, ada pilihan. Ya betul. Pilihan itu yang terbaik untuk kita ya, semua. Betul. Jadi tidak memikirkan salah satu tim. Kalau melihat satu tim ya misalkan dengan kedekatan kita dengan pemangku kekuasaan, biasanya majukan tim orang. Tapi kan kita tidak pikirkan ke sana. Kita melihat tadi generasi barudak bisa kita jujung palikan namun celaka Oke, berarti ini nyambung kepada arah prestasi juga. BMX Metal sudah ada prestasi yang diraih kan, yang mau nasional atau internasional mungkin sejauh ini apa yang pernah prestasi yang pernah diraih gitu. Kalau prestasi mah ya seperti itu. Waktu itu kan kita sebagai ridernya, ya rider mungkin lomba mah ya pernah sapu bersih. Kayak JAD, kedua saya kayak film sama yang tadi dibilang ya. Gitu. Di luar ekspektasi anjir. Iya gitu. Ya, walaupun lawan batur meureun atau yang penting mah asup podium lah. Mungkin itu salah satu jadi payah mungkin atau tapi itu menjadi portofolio penting kan. Artinya untuk regenerasi ke depan kita sempat lah gitu kan. Menjadi percontohan gitu kan. Ya kalau dibilang sama sekarang prestasi masih lebih. Karena waktu itu kita juga prestasinya tidak itu juga kalau dari segi atlet mah kita mah kan kalau atlet kan berusia kalau udah sekian waktu itu kita gencar-gencarnya mau ke 30 maka disebut atlet nih gitu kan, betul kan? Jadi atlet tanpa artos. Ya oke, terakhir di BMX Metal sebelum kita kembali ke Umen nih yang terakhir berarti kalau ada orang hayang abus BMX Metal, saya pengen join. Apa sih yang terbaik yang akan mereka dapatkan ketika bergabung di BMX Metal? Jangan bilang yang bagus, yang terbaik. Contoh, saya makin mau masuk join lah ke BMX Metal. Apa yang akan saya dapatkan yang terbaik dari BMX Metal?
Terbaik. Kalau terbaik mainnya menurut saya pengalaman. Experience, pengalaman. Keluargaan mungkin ya. Duluran lah ya. Keluargaan, Ya, benar. karena kalau sebenarnya kita tidak ada batasan ya Ya, ada. untuk masuk BMX metal. Bebas. Ada kita sok musik di kentut, ulama cuman ngaran pun. Nah, sob, boleh dipotong. Karena tahu backgroundnya musik, kamu underground, jadi yang saking bekina hip hop mah nggak wae. Betul nggak? Kita Iya. Bekina keroncong, oke Kita saja. dangdut, Bebas. bebas aja. musik. Oh, ya, genre. masuk. Tapi yang Kalau mau 45 harus punya sepedanya ya. Ya, jangan. Kamu tadi Itu nomor tanam satu gitu kan. mah. Harus punya sepedanya. Tuh, jadi emang kita mau terbuka. Pertama ya kita sebenarnya ya bukannya apa untuk sepeda itu kan seperti tadi saya bilang tuh ya bukan 5-10 tahun. Jadi kan pengen sama-sama pengen ada Ya. baik. Terbaik sepeda Silaturahmi dan kekeluargaannya ya. Tuh, makanya kita juga ya tidak hanya prestasi lah, yang penting mah sepedanya, lu diajak ayo. Tapi ini real ya, artinya Real. bukan basa-basi kan. Nah, real. insya Allah ada. Yang jelas mungkin kalau dari kita ya kalau mau misalkan ada anu mau bergabung di kita, ya selama kita bisa sharing dengan pengalaman kita, insya Allah saya buka. Kita buka lah ya. Dan kita juga menerima referensi ataupun sharing dari mereka ya. Ya, karena kan kita tidak hanya instan tuh si BMX metal kali ini kan nggak enak, sedangkan orang latar belakangnya misalkan itu karena kita bisa BMX ya, BMX berarti mereka berarti minimal meren latar belakang katukangnya ada, misalkan jadi payahna kumaha, gitu kan ya dimulai resep gegeloyengan sampai ikut kompetisi sampai akhirnya jadi ke organisasi yang udah benar sampai orang untuk tadinya mikirkan hanya satu tim. Taruhlah di satu tim 10 orang, tadi mah naik ya. Jadi 100 gitu nya. Nah, jadi intinya mah untuk umum, enggak gitu kan, penting bermanfaat. Iya, betul. Good sob. Ya kan? Ini di luar di luar nalar. Artinya Di luar dulu. bicara BMX metal ini sepertinya belum cukup waktu ya. Belum Ya. cukup banyak banget. Tapi kita yakin nih apa yang disampaikan oleh beliau-beliau ini ternyata memang luar biasa. Artinya banyak sekali syarat edukasi lah. Ya, Syarat betul. edukasi. Pasti banyak petikan-petikan positif yang bisa kita ambil ya secara bersama. Kita close dulu nih untuk tentang BMX metal ya, karena tadi kita bicara tentang 204 flatland, kemudian kita bicara BMX metal. Nah sekarang kita lagi ke umum nih sebagai di sesi terakhir nih Ki. Iya. Ki, hajar Ki. Ayo, hajar Ki. Ini Kiki banyak banget sebetulnya. Sikat Ki, apa lagi nih Ki? Fenomena ya. Ajar maksud tahu? Hajar. Nanti udah ini kita hajar Kita ajar tahu. Apa lagi nih Ki? Ya. Nah, apa ya? yang fenomena itu Ki ya, kita belum Ya. tanya. Fenomena masa kini kan fenomena masa kini itu adalah banyak anak-anak muda sekarang kan lebih menggemari motor. Iya, Benar nggak? benar. Benar nggak? Terlepas tentang posisinya sebagai efektivitas transportasi ataupun terlepas daripada rasa hobi Cobi. dan lain sebagainya. Menurut teman-teman nih yang eksistensi dengan dunia BMX, menanggapi melihat fenomena ini seperti apa? Maksudnya apakah aduh weh, lumayan baru dapat pakai BMX kayaknya generasi ayam. Nah, jadi kira-kira gimana? Mungkin ya itu pengaruh lingkungannya itu bisa ke mungkin banyak ke motor. Terus udah sekarang ya mungkin labil ya, Ya. untuk jati diri teh. Kata orang teh hayang gagah, hayang menunjukkan jati diri Iya, teh benar. dengan caranya gitu, Iya. ikut-ikutan motor gitu nya, di jalan kayak gimana, ya gitulah mungkin. Jadi memang salah satu faktornya dari lingkungan. Lingkungan itu lingkungan. sangat kuat sekali. Iya, benar. Emang. Lingkungan. Atau mungkin juga media bisnis yang kuat. Artinya mungkin bisnis oriented yang dikepalai, dimoderate oleh orang-orang di balik bisnis tentang motorcycle Betul. ini lebih kuat sekarang dengan BMX mungkin. Ada faktor nggak yang meningkatkan bisa menyebabkan daya tarik anak-anak muda ini untuk lebih bisa mengemari motor daripada sepeda? Itu ada faktor itu nggak? Kira-kira? Ada mungkin ya faktor motor tuh apa ya,
Sekarang saya gini perhatiin part-part motor tuh yang kayak lampu terus aksesoris yang lain yang sangat menarik tuh sekarang kan banyak sekali. Itu kan banyak menimbulkan apa ya, daerah di anak muda mau serusuk motor teh kurang hayang di ini gini gagah nih gitu. part BMX mah sepeda mah kan kalau kita ganti-ganti part pasti kita sebenarnya mesti tahu dasar bisa skill inilah gitu. Hari motor mah kan part-part anu berbagai macam nih kayak ketemu gagah orang bisa ngebonceng ke Bogor gitu kan. Iya benar. Ini mau pakai sepeda. Mau Tapi bae lamanya dia. Bae zaman sepeda saya emang. Ngebogotnya di belakangnya Belakang. Pengalaman itu. Pengalaman aja. Ayo dibonceng nanti di depan teh mun ambek Gorong. Ya artinya BMX Metal Team ini tidak akan pernah gusar dengan fenomena anak-anak muda yang mengenali motor yang artinya tetap saling support juga ya. Karena itu kan kembali ke pilihan ya. Kita tidak bisa membatasi seorang untuk menyukai bidang apa gitu kan. Tapi artinya kita tidak bisa memungkiri bahwa fenomena itu ya sedang terjadi saat ini gitu. Tapi banyak juga anak-anak muda yang suka sepeda juga banyak. Ya. Dia menurut saya selama dia positif dan betul menyalurkannya sih justru nggak ada apa-apa. Memang kultur generasi muda memang gitu kan. Gitu kan pengen eksistensi, pengen gagah. Terus kadang anak-anak sekarang pengen yang instan. Betul. Pengen yang instan. Yang kalau motor langsung juga sepeda kan kudu ngagojek badannya males. Saya salut kan kalau misalkan mungkin karena mereka tidak diarahkan. Karena di mana juga kita timbul skill itu di jalanan. Iya. Nah, itu skill-skillnya bagus-bagus kalau lihat dia jadi video itu namanya jalur kanan. Iya. Skill-skill itu sebenarnya harus bisa dikembangkan. Justru karena dia di jalanan, ada orangnya boleh di jalanan misalkan gitu kan ya. Nyekel itu kan di jalanan, pelatih, Jadi saya selama itu tidak berbuah kriminal, kriminal gitu kan ya. Menurut saya sih sah-sah baik gitu kan selama itu tidak mengganggu mulainya gitu kan ya. Gitu kan. Hari itu mah justru nya alus da bodak BMX iki meureun sarua mun aya trotoar mun digawas gitu. Padahal kunaonnya si DKW lain dilestarikeun deui. Iya bener. Jadi kan jadi sigar tengah. Kayak sepedahan tinggal di Pasir, kayak motor tinggal di Pasir. Itu bisa dijadikan ukur. Di Pasir bisa. Ayo. Aja. Kalau rumah ayo. Pasti ada. Tapi udah antik ya. Antik bisa. Udah antik itu. 50 cc kan dong. Bener. Nah, oke. CB-nya. CB. Nah, lanjut nih penghujung di sesi ini. Ini kita tahunya beliau ini nih Aca, Ipung, Ali ini mereka sekarang menjadi sosok-sosok yang dipercaya di sebuah asosiasi BMX Indonesia, gitu kan? Ini kan progresnya luar biasa. Artinya tidak sembarang orang yang akan terpilih. Artinya mereka yang terpilih masuk kepada sebuah wadah, katakan organisasi ataupun lembaga ini harus orang-orang yang terpilih, orang-orang yang punya mutual, gitu kan? Artinya tidak sembarangan lah. Nah ini latar belakangnya kumaha sih kok bisa gitu. Ini menurut saya ini luar biasa. Ini progresivitas yang luar biasa. Jadi alhasil dalam kerangka mereka histori dulu sampai saat ini ada progresif. Artinya ada sebuah trust kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Ini tidak mudah. Ini nggak gampang. Terus bisa tentang latar belakang tadi kenapa? Kemudian apa sih program-program realistis yang direncanakan atau yang akan diterapkan oleh si Abi sendiri gitu kan? Asosiasi BMX Indonesia Kota Bandung. Apakah mungkin dalam penciptaan kreasi atau penciptaan atlet, bukan bimbingan dan sebagainya lah, fasilitas ataupun dukungan yang real. Itu seperti apa dari latar belakang dan program yang sekarang? Di Abi sendiri, mau Aca, mau Ipung atau Ali, Ali lagi. Pungli. Dari jubir deh ya. Sebenarnya, jadi saya teh tameng Ipung, anak panahnya saya. Tapi ya saya kan ada satu suara ya. Suara itu yang pernah ya itu jadi sama orang kekikiran. Orang mau bisa kapan izin itu, orang beda lagi
kan lingkungan saya ya beberapa kali ketemu Ade, ketemu Aca. Jadi ya kita syukuri kita terlibat ini masih kena ada komunikasi. Saya juga sebenarnya sempat hilang komunikasi punya zaman musik underground pas saya kuliah Jatinangor pulang-pulang ya dari harga kaos metal 30.000 pas saya nanya ke di almarhum Anon, ini kaos sebenarnya 180 anjir berarti orang seberapa generasi saya bilang itu. Tapi kita lanjut lagi ke situ ya tadi betul emang kalau kita itu tidak lepas dari intinya silaturahmi era gitu kan. Kita kebetulan sama Ipung dipercaya untuk jadi pengurus lah jadi asosiasi BMX Kota Bandung gitu kan ya. Kebetulan kalau saya juga kan di nasional juga pengurus. Sebentar dipotong, itu di bawah KONI, di bawah KORMI? Saya di bawah KORMI ya? KORMI, karena kita itu betul. Kita itu kalau di ABI itu asosiasi BMX itu olahraga BMX yang sifatnya olahraga masyarakat, rekreasi masyarakat kalau dulu, kalau sekarang olahraga masyarakat di luar prestasi ya. Jadi emang tujuannya juga kita hanya meningkatkan sebagai tingkat masyarakat untuk bersepeda namanya khususnya di BMX. Ya, makanya saya juga terima kasih ya ke Kota Bandung khususnya yang banyak komuniti di mana-mana berjamburan setelah era itu. Saya terima kasih karena itu salah satu indikator bahwa si BMX itu sebenarnya tingkat partisipasinya. Kalau untuk lihat atletnya mungkin dari 100 bisa jadi hiji, jadi gitu 2 gitu kan. Tapi di Bandung alhamdulillah banyak kasar mainnya hampir tiap gang atau tiap kelurahan semoga community itu salah satu aset bagi kita. Intinya Abi mah hanya sebatas fasilitator ya atau apa. Jadi dengan indeksnya juga kita, tapi di antara komuniti itu mungkin nanti mana yang tertarik hanya untuk ke bidang prestasi, baik kita salurkan. Mana yang kita olahraganya masyarakat, kita reading ya, boring gitu kan, reading gitu kan. Ya mangga itu mah kan. Jadi kita mah emang penilaiannya kalau kita itu emang sampai di mana tingkat partisipasi masyarakat untuk bersepeda khususnya BMX. Akhirnya nanti sama AB akan disalurkan lah ke sini yang tadi dibilang ya untuk. Berarti ada pembinaan pencetakan atlet ya? Sebetulnya kalau kita disebut di AB itu saya atlet ya. Sebetulnya hanya penggiat karena kita mau olahraganya olahraga hobi. Nah kalau untuk pencetakan atlet itu ada di AB sendiri atau gimana? Itu salah satunya kita ada divisinya balance bike, push bike, udah kritik. Itu salah satu di bawah kita. Di bawah ABI ini, di bawah naungan dan di bawah program ABI. Ya. Arahnya ke pembinaan pencetakan atlet itu kan. Jadi arahnya dia itu kalau push karena balance bike itu mereka baru mengenal sepeda. Nanti dia itu minimal mau kemana nih larinya. Apakah mau ke balance freestyle, apakah mau ke racing, atau misalkan ke mini GP bisa jadi. Tapi salah satu pelestarian atau memasyarakatkan salah satunya dianggap balance bike ini sebetulnya sepeda punya dan biasa lentilo kan dari dua gitu kan. Nah itu memang tugas kita emang seperti itu. Berarti kalau bicara tentang pembinaan sampai pencetakan atlet yang potensial itu ada di ranah mana itu? Kita bicara BMX ya? Ya untuk freestyle karena beda ya freestyle sama racing. Kalau racing udah ada klub. Udah jelas itu. Kalau untuk freestyle masih karena namanya freestyle emang di luar negeri emang kulturnya kali itu. Untuk freestyle mah di mana-mana otak aneh lah mana bodak freestyle BMX khususnya ketemu dengan birokrat misalkan atau Sakio udah emang kulturnya udah gitu kan. Nyente terjadi masalah gitu kan ya. ID Dasian berada pakai jas kan ada mantes gitu. Jadi emang freestyle mah emang lahirnya di jalanan awalnya, tapi untuk penyalurannya sebetulnya mah ada. Kalau ABI hanya pembinaan, nanti terjadi dari sekian ratus orang penggiat BMX, misalkan ada muncul nih 1-2 kali prestasi, itu tetap lainnya ke isi. Jadi lainnya ke isi tetap kita juga berkontribusi untuk isi yang jelas-jelas organisasi ini udah lama cabur gitu ya. Itu udah lama, udah subsidi udah diakui lah ya. Kita juga sebenarnya diakui gitu kan karena kita baru. Dan beda naungan kalau isi itu di KONI,
tadi ketua. Oh. Bandung. Koni, Nah, Kota kalau Bandung. kita mau Kormi, jadi Kormi mah hanya warga masyarakat gitu. Oh. Ya Abi di BMX itu asal saya dari situ. Jadi netanya dari sekian banyak anu hobi karena kita mah tidak memandang umur. Jadi tidak memandang umur untuk di Abi mah mau umurnya dari 3 tahun sampai ayeuna misalkan 50-60 tahun masih bisa. Berarti ini ada yang saya kurang paham nih. Berarti kalau untuk menjadi atlet BMX itu kalau untuk di racing itu ada mungkin Klub, klub. Wadahnya klub klub. didukung oleh si Abi, katakan seperti itu ya. Klub tidak. Oh tidak. Beda kalau racing. Tapi kalau freestyle pasti ke Abi. Oh gitu. Ya. Itu yang membedakan. Membedakannya itu karena kalau Abi hanya untuk BMX freestyle. Untuk BMX Jadi freestyle. contohnya ke maksudnya. situ. Contohnya. Tapi untuk potensi menjadi atlet untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan tingkat nasional atau bahkan internasional itu bisa. Ada, Bisa. bisa. Buktinya dari kita juga ada yang sekarang dari Bandung untuk siap-siap di PON. Kebetulan untuk BMX freestyle itu sekarang udah mulai ke kelas di PON nih. Tapi udah masuk cabur. Oh, caburnya diisi. Oh iya iya. iya. Cuman Oke, oke. si atletnya dia pembinaannya tetap di kita. Oh, udah ke PON, mau ke PON. Udah, sekarang alhamdulillah kalau dari Jawa Barat ada 3 orang, salah satunya di Bandung, satunya lagi Kabupaten Bekasi. Bandung, satu lagi Bekasi. Bekasi. Oh. Oke, ini Doain ada- aja lah, mudah-mudahan. Amin amin amin. Masih. Mas, doain. Masih gedekeun gitu ya. Tapi gini loh, ada yang sedikit yang memang menjadi rahasia umum. Kita bicarakan olahraga, cabang olahraga keseluruhan. Sentimennya berkata seperti ini. Jadi atlet di Indonesia masih ada si A, si B, cabur, nggak ada kesejahteraan eueuh. Nah, Ya. bicara masa depan tentang atlet dari Ya. BMX ini, yang tadi dibilang pembinaannya ada di ABI gitu kan, disalurkan dan kejuaraan prestasi. Ketika dia menjadi atlet yang profesional, mendapatkan gelar juara, artinya dia terbaik lah. Ya. Sebetulnya itu kans mereka itu dalam tingkat kesejahteraan seperti apa? Maksudnya masa depan mereka di atlet BMX kira-kira gimana sih? Kita bicarakan tentang bulu tangkis si A, si B, si C, bahwa edan adanya kieu. Ya, soalnya banyak banget artis Nah, yang emang kita kan nggak kasihan boleh banget sekarang. nggak boleh menutup mata ya. Ya, Artinya ini betul. yang fakta yang ada di negara kita. Kita harus menguak itu, kita harus memberikan solusi tersebut. Nah ini bicara tentang bukan solusi, tentang apa-apa. Kita bicara mengenai gimana sih masa depan atlet BMX kira-kira nih. Atlet BMX. Ya, kalau tidak hanya atlet BMX, atlet keseluruhan mungkin ya. Tapi Ya, khususnya BMX. khususnya Kalau BMX. Ya. Apa yang diharapin gitu? Apakah memang ini mau di atlet BMX mah nama jaminannya HD, mau di atlet semua cabur di Indonesia ayeuna mah HD. Betul. Apakah seperti itu atau gimana gitu? sebetulnya itu mah berjenjang ya. Dalam artian tingkat atletnya itu karena kalau di kita di Indonesia khususnya untuk atlet aja itu kan terbatas manusia. Oke. Betul. Tapi misalkan kalau kembali ke orangnya itu sendiri, Ya. ya, kalau atletnya itu dia berkembang, misalkan setelah jadi atlet saya harus jadi pelatih, Ya. itu mungkin dari segi income Oke, berjenjang tadi ya. jenjang, mau atlet mau itu. Tapi kalau hanya kita misalkan kita mantan atlet hanya mengandalkan ya, dan namanya juga regenerasi harus, namanya juga cuma ada hukum alam. Iya. Di mana waktunya dia bagus sih pasti di generasi Iya. ada yang baru lagi generasinya ya mungkin agak sedikit ditinggalkan, bahkan ditinggalkan sama sekali. Jadi ya saya sarankan kalau jadi atlet memang harus punya selain hard skillnya juga soft skillnya. Kasarnya mun itu mau kamu jadi udah aktif mau mata atlet punya kemampuan yang lain ya bisa dikembangkan atau misalkan ke jenjang yang lain seperti tadi pelatih mungkin berjenjangnya karena kalau atlet itu ya mungkin sempatnya ini jadi pelatih kayak di mekanik Ada ya? atletnya Oh, ya, pelatih. pelatih juga aduh hebat. Kan nih. Bukan, saya bukan pelatih. Mekaniknya lumayan lah ya, mekaniknya juga kan. Jadi kalau untuk atlet itu terus terang itu memang terbatas sama usia. Oke. Ya, jadi apalagi pemerintah juga yang saya tahu ya, Ya. pemerintah Ya. itu Ya. dia mengucurkan dana itu berdasarkan peraturan. Berarti kesimpulannya memang intinya semua juga ada kans ya, ada kesempatan. Ada kesempatan. Tapi kalau potong dulu. Tapi saya harapkan itu terutama untuk yang sekolah nih ya dengan jalur prestasi itu salah satu yang dirasakan. Betul, Iya. betul. Iya benar. Ya itu yang salah satu dirasakan. Iya. Kalau maksudnya kalau sekolah dia dirupiahkan itu tidak akan ternilai. Betul. Iya. Setuju. Dibanding Benar. misalkan
ya kadeudeung ya 30 juta. Iya. Tapi geus kitu. Iya. Tapi lamun misalkan dibakal ini rekomendasi masuk lah. Iya. Kuliah di Sekarang sana. mulainya masuk. Ya alhamdulillah kalau sekarang Sekolah udah mulai sudah bisa jalur kita merekomendasikan gitu kan. Itu mungkin Iya. salah satu jangka panjangnya Iya. gitu kan, karena bisa dibandingkan seperti tadi ilustrasinya. Saya misalkan pemerintah ini juara ini 30 juta guys ya. Daripada asetnya usianya masih usia produktif Iya. sekolah. Iya. Menikahnya saya ngasih misalkan saya kuliahlah di UPI ya. Betul. Iya, benar. Itu emang tidak Itu bisa lebih dinilai. lebih Ya, berharga dan tidak bernilai. berharga dan ternilai. Ilmu akan bertambah, pengalaman akan bertambah, Nah, bahkan prestasi pun akan dapat banyak diraih gitu kan. Betul. Dan si soft skill-nya dia nambah, tidak hanya bisa satu itu murah tuh BME kumpul, ternyata di kuliah mah ya kuliah manajemen, Ya, ya, oke. jadi bekal kan setelah dia Iya. beres jadi itu, jadi akhirnya tergantung kitanya juga. Iya, benar. Ya luar biasa, luar Ya. biasa, sob luar biasa sekali ini penjelasannya oke banget. Artinya ini semua kita juga harus tahu bahwa Betul. sebetulnya yang ya pesimis wajar, Iya. Ya, tapi betul. positif juga harus dikedepankan, Betul, ya. gitu kan. Ya. Optimis juga harus dikedepankan agar kita bisa lebih progresif dalam melakukan sebuah tindakan, gitu kan. Tindakan apa ya berkaitan dengan BMX ini? Apakah hobi? Apakah yang sebutnya ada program-program gitu kan yang sudah direncanakan atau diwujudkan gitu kan. Artinya kesimpulannya mungkin kansnya tetap ada. Kita bicara cabur seluruh cabur, kita bicara khususnya BMX, masa depan akan selalu ada. Iya. Semoga pemerintah kita akan lebih memberdayakan ini akan lebih baik. Tentunya bukan hanya di BMX, Iya. tapi Ya, keseluruhan. keseluruhan. Iya. Betul yang Ali bilang tadi, setuju bahwa sebetulnya Mau atlet sejahtera ya. ya ada jalur-jalur, salah satu jalur prestasi yang itu akan lebih sebetulnya lebih tak bernilai. Tak bernilai. Karena dari situ akan bisa mengaktualisasikan, mengekspresikan, bahkan membangun jejaring yang lebih luas kembali. Dengan apa? Ilmu yang bertambah, Ya. itu pengalaman yang bertambah, bahkan juga prestasi yang akan dapat banyak diraih gitu kan Ya. ya. Di jalur untuk masuknya juga kan itu ya istilahnya jalur prestasi. Iya. Dia tidak menyadari bahwa orang masuk ke IET prestasi orang itu bisa dinilai. Iya. Kan dari 200 juta Selesai. selesai orang Iya. beli rumah, mereka bakal kemana tadi mau sekolah. Dia itu Iya, benar. bisa kemana-mana gitu. Itu satu. Yang kedua mungkin fasilitas. Fasilitas ya. Ya kalau kita alhamdulillah punya, kalau di Bandung kita kolaborasi dengan dinas, Dinas gitu. lah ya ada andilnya walaupun sedikit, kita kayak bikin fasilitas umum gitu kan ya, untuk kegiatan bersepeda, kita ada PME, enggak untuk di Bandung kita jual lah yang ada campur tangan dari asosiasi gitu kan ya. Terus juga kan pendekatan kita ke pemerintah sebetulnya. Ya kita juga ya pemerintah mah gitu ya. Like-nya. Halo pemerintah. Kita luar biasa. Yang jelasnya jadi namanya nya meureun di jauhan ulah. Nggak terlalu dekat ulah yang jelas Ya realistik lah. realistis tidak Ya. hari itu mah apa namanya ya tergantung dari pemerintah mah semua juga kan sesuai dengan anggaran. Nah, orang mengerti itu pemerintah tidak mau definisinya sekarang tidak hanya mencurahkan dana sekitar lagi dengan kondisi negara kita ya sedikit korupsi. Iya, Jadi jangan sampai ladang kita itu jadi dalam Maka di bantainya si korupna lah. betul. Dan yang tadi emang untuk apresiasi taruhlah ya kesejahteraan si atlet itu juga sebetulnya yang saya tahu itu emang itu dibatasi sama undang-undang. Ya. Nah itu yang harus dipahami sama semuanya gitu kan ya. Jadi itu si pemerintah itu ngasih duit itu tidak hanya ngasih, karena namun seandainya itu ngasih duit tidak ada, itu kan uang enggak. Betul. Ya. Harus dipertanggungjawabkan. Pertama itu dan dianggarkan kecuali jelas itu dalam ada peraturan yang perdanya ada. Ini dia ngasih kecuali disebut tadi yang ngasih uang pribadi nggak itu masalah. Ya. Tapi kalau mengatasnamakan ini apresiasi dari pemerintah, menurut saya itu memang ada tata aturannya. Ya. Bisa jadi itu tidak tertuangkan dalam peraturan, mungkin di sana itu Ya. korupsi. Ya. Namun koruptor mah harusnya dikumalkeun di Nah, bantu, digeleng ku sapeda kan. Geleng. Dibanding hok kan ya jalan. Wah, ya, ngeri nih. Oh iya. Oke. Ini dua Yang sebelah emang ya. poin terakhir nih.
kita tuh udah cukup banyak nih ya. Ya. Rencana besar nih Nah, kedepannya ya. kedepannya nih dari BMX Metal Ya. dan Abi apa nih Ya, ada big plan-nya nih? Big plan mas sebenarnya mah ada ya kalau kita kalau sejalur kalau saya sih karena mungkin sama Ipung sebagai ya kita juga kan kadang lepas jaket ya kalau kita gabung ke community ya saya Sebagai metal ya. Iya. Tapi terkala saya masuk ke Iya. ke organisasi ya Iya. saya benderanya juga beda. Betul. Yang dihadapinya juga beda. Iya. Tujuannya juga kita beda. Ya. Gitu. Jadi kalau misalkan saya resep panme misalnya orang di komunitas lah. Tapi tatkala kita Ya. memikirkan di luar komunitas itu kan kita harus memikirkan yang lain. Mm. Jadi kalau untuk Kota Bandung khususnya yang dihadapi sekarang kan ada Porprov. Ini ya. November ya. Nah itu juga memang mereka harus sosialisasi sebagai asosiasi. Ya intinya harus sosialisasi ke penggiat semua BMX bahwa ya apa, kita itu sebenarnya kalau apapun yang kita lakukan namun orangnya positif Ya. pasti ada kita berbuat baik pasti ada lebih baik. Artinya rencana besar Abi apa tuh? Abi itu ya emang kita sekarang itu lagi menyiapkan pegiat untuk Porprov itu 4 kabupaten kota. Nah itu sob rencana Abi, Ya. rencana besar Abi ke Itu depan. mah. Rencana BMX Metal ke depan, Cak. Apa, Cak? Pegunungan. Apa nih? Big plan-nya nih. Ya. Itu namanya silaturahmi ketemu di barudak ya gitulah. Pasti ada big plan ini apa nih? Apa? Keren. Ya, tahun ini. 1000 member dalam 1 bulan. Menjuari freestyle tingkat dunia misalnya. Silaturahmi harus dijaga. Tetap kita Kita jaga kan ya. kalau komunitas kan seperti Ya. tadi saya bilang tuh hanya pan Pang. kita hanya ketemu silaturahmi emang tidak ada targetan untuk bisa Ya. orang juara. Ya. Itu jauh lah kita lebih ke silaturahmi karena kita sebenarnya emang sepedahan ya. Kan? Ya benar. Sepedahan dia lah Dari hobi dari gitu ya. anu prestasi mah enggak deh bikin mereka abi gitu kan dan saya sebagai pemimpin. Oke. Ya, mungkin itu ya kebanggaan dari kita ya. Itu mau nanya nih, itu kepuasannya bersepeda BMX apa? Sesepedahan kepuasannya apa gitu? Kalau saya mah yang itu bisa tanya lebih. Ya karena saya misalkan berawal dari BMX di 08, saya sedikit kecil memikirkan tuh gitu. Sekarang dia ada banyak mata, ya, gitu. Tapi sekarang itu misalnya ada di organisasi yang cakupannya lebih besar. Gitu. Artinya mungkin dedikasi kita punya sebagai organisasi penggiat BMX, saya mah hanya dedikasikan ya terus yang kabehan dengan komunitas lain. Ya. Yang penting selama kita berbuat baik, kegiatan baik dan tidak mengganggu kita, Ya benar. ya mangga gitu kan itu akhirnya pilihan. Yang jelas kalau saya mungkin saya bagian dari BMX Metal, saya bagian dari community BMX 204, apalagi sekarang di organisasi gitu kan ya di Abi yang notabene jelas gitu kan ya si ininya ya mungkin ya kebanggaan gitu kan. Ya. Salah satu dari ternyata di tim orang kan masih dipercaya seperti tadi Betul. ya. Oh, gitu. Abu ya, Betul. masih dipercaya karena Betul, betul. orang itu tidak segampang gitu. Betul. Nah mungkin kebanggaan dari teman-teman kita. Itu aja menjadi kepuasan tersendiri. Nah Ya. ternyata orang ya hasilnya ya. Ya. Orang baheula sesapedahan Ya, zaman bener. Bukuri, zaman Ya. 15.000. Akhirnya tetua-tetua orang nangis. Rada bener, bener. Ih, Bener-bener TK mana ya maksudnya teh ya saya bangga ya saya komunitas di 04 karena BMX Metal akhirnya ketua Abina Ipung diangkatnya Iya. ya nanti kan bangga bener tuh. ya bangga oh yang itu di bawah Kita aja yang di luar ini juga tetap bangga ya ya. bangga kemudian misalkan ketuanya buat orang Iya. main band buat orang di Separlo bareng itulah Ya. dengan tidak merendahkan yang lain dan satu kebanggaan ya. Kalau di Bandung memang dinamika betul, enak komunitas itu berubah kan ya. Nanti kudu-kudu bisa main ini ada beribu. Ini memang kepuasannya tidak ternilai Gi. Iya benar. Tidak Alhamdulillah. ternilai Alhamdulillah, dari gitu ya. mencintai BMX sebagai Hobi sih sarana ya, hobi, jadi, jadi kan mengimplementasikan kehayaan betul. orang, skillnya apapun juga itu ya deh ya. Iya. Ternyata expannya luar biasa sampai ke tingkat trust yang Iya. diberikan yang Betul. dibangun. Ya, cuman sampai kalau seperti kita itu ya. sebetulnya kita khususnya Ipung tadi kan memang
tidak kelihatan di lapangan. Karena kita itu Behind the udah scene. beda apa istilahnya? Beda apa disebutannya? Ya mungkin waktunya jalurnya ya kan untuk mengembangkan BMX itu macam-macam. Oh iya, ya. ya, ya, paham, paham. Aya nu sepedahan we, orang loba masana ya. Iya. Aya di jalur tertentu mungkin di atas kita juga ada yang pengembang BMX. Kalau tidak kita tahu padahal Betul. sebetulnya dia nih yang memajukan. Iya. Cuman ya tidak terekspos atau apa gitu. Yang jelas kalau niatnya sama-sama baiknya memang enggak dengan cara apapun, mau bicara komunitas, bicara organisasi atau mau pribadi, selama itu tidak mengganggu orang lain, selama itu positif, terutama ngejang kekabehan gitu kan, ya saya dukung gitu kan. Ya cuman kita sebenarnya lebih banyak kelihatannya gitu kan. Kalau disebut mungkin ada pertanyaan organisasi ya presiden pemerintah enak pasti lo berduit. Alhamdulillah kaya. Alhamdulillah. Tanyalah ya Om ya. Liur Ya, Maya. kembali kan itu karena kita punya dedikasi. Alhamdulillah dedikasi. Kecintaan kita terhadap BMX ini kan, artinya kita mau dan ini kita punya tujuan yang positif kan, untuk adik-adik kita atau untuk generasi kita yang selanjutnya. Oke, dan yang last big plan rencana besar dari 204 Flatland. Apanya deh? Oh. Ya mungkin dari kami ada empat flatland, banyak metal, dari Adi juga yang mengembangkan sepeda BMX lah, mungkin kedepannya kita lebih bisa menghasilkan atlet buat regenerasi lagi lah buat kedepannya itu. Dengan dukungan Blok 04 menyediakan sarananya ya, artinya menyediakan unit-unit suku cadang ataupun apa yang bisa dibutuhkan, yang bisa diberikan dengan harga yang terjangkau, memberikan servis quality yang baik ya. Oke, panjang ya. Ya, panjang jalan karir. Ya, kalau kita bicara Sampurasob ini nggak bisa kita emang banyak ya pembahasannya ya. KB gitu ya. Tapi yang jelas kesimpulannya adalah bahwa dalam konteks BMX ini sebetulnya banyak sekali yang kita bisa bedah ya. Kita bisa tularkan hal-hal yang positif dari mulai kecintaan, passion kita terhadap BMX, dari mulai kita berkomuniti, bergaul, kita membangun jaringan, sharing, bahkan ke tingkat level tadi adanya organisasi seperti ABI yang memfasilitasi, yang mendukung, serta dia memberikan jalan untuk orang-orang atau untuk anak-anak atau untuk pihak-pihak atau sosok-sosok yang ingin berprestasi. Ya semoga BMX ini, kecintaan BMX, komunitasnya, perorangannya, ataupun bisnis di BMX ini semakin terus berkembang, tidak lekang zaman, tidak tergeser oleh hal-hal yang lain. Ya semoga eksistensinya akan selalu ada. Kita doakan nih untuk 204 Flatland, semoga terus berkembang bisnisnya. Amin. Berusaha yang terbaik, akan memberikan dukungannya terhadap pecinta BMX dan segala bentuk yang terkait silaturahmi. BMX Metal juga semakin eksistensinya semakin maju gitu ya, memberikan hal-hal yang positif terus tanpa lelah gitu kan. Bahkan ketika AB-nya juga berhasil terus mendukung, memberikan jalan untuk hal-hal yang positif bahkan setingkat prestasi. Oke. Sobat Sagala mungkin kurang lebih seperti itu. Kalau memang kurang puas, wayahna ada ya terus lumayan nami. Kita mungkin ada sisi yang lain ya. Sobat Sagala, untuk kalian yang mau like, mau komen silakan komen. Mau subscribe silakan. Dan yang jelas kami sudah hadirkan sosok-sosok orang di belakang 204 Flatland, di belakang BMX Metal, bahkan di belakang ABI, Asosiasi BMX Indonesia. Semoga BMX Indonesia tetap jaya dan terus maju. Jaya. Pamit kita semua, terima kasih. Sampai jumpa di episode Ngobrolin Aja selanjutnya. Goodbye, assalamualaikum. Atur nuhun. Siap. Luar biasa ya. Punten gue ayahnya mana? Thank you. Bakso tahu. Tahu bola kan kami. Karunia bakso tahu. Minum dulu. Bakso tahu. Ya, buat tahu. Ya. Begitulah.
Bu, ceritanya